Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Wahyu dari nurwahyudin.com. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang margin dan padding pada CSS. Kalau kita perhatikan setiap kali kita membuka website, misalnya kita buka blog saya di nurwahyudin.com, akan terlihat adanya banyak jarak antar setiap elemen. Adanya jarak antar satu elemen dengan elemen yang lainnya. Contohnya, misalkan di sini ini ada sebuah thumbnail untuk postingan. Gambar thumbnail ini memiliki jarak dengan judul postingannya. Judul postingannya juga memiliki jarak dengan cuplikan artikelnya. Cuplikan artikel ini memiliki jarak juga dengan tanggal diterbitkan dan total komentarnya. Juga ada jarak dengan batasan postingannya. Begitu juga dengan elemen-elemen yang lainnya memiliki jarak satu dengan yang lainnya. Jarak antar elemen ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari margin dan padding pada CSS. Jadi, apa sih sebenarnya margin dan padding pada CSS itu? Untuk bisa memahaminya, coba kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini saya ambil dari w3schools.com. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, margin berada di luar dari border sebuah elemen. Padding berada di dalam border sebuah elemen dan konten berada pada area paling dalamnya. Jadi bisa dipahami, bisa didefinisikan bahwa margin adalah jarak keluar dari border sebuah elemen, sedangkan padding adalah jarak ke dalam dari border sebuah elemen. Begitu. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, kita coba praktekkan saja. Coba buka code editornya. Di sini saya menggunakan Sublime Text versi 2. Coba buat dokumen baru. Save dulu. Saya save di C XMPP htdocs. Saya buat folder baru dengan nama misalkan materi blog. Ada yang salah. Materi blog. Saya buat folder lagi dengan nama margin padding. Oke. Filenya saya simpan dengan nama index.html. Simpan. Nah, kita ketikkan dulu struktur HTML dasarnya, tag HTML dasarnya. Beri judul misalkan memahami margin dan padding pada CSS. Ya, di sini saya coba membuat sebuah kotak berwarna abu-abu. Misal kita beri nama kotak abu. Nah, sekarang kita buat CSS-nya. Kotak abu, lebarnya misalkan 300 pixel, dengan tingginya misalkan 300 pixel juga, dengan warna abu-abu D5, D5, D5. Oke, kita simpan. Sekarang coba dilihat di browser, kotak baru, localhost, tadi materi blog, margin, padding. Oke, terlihat di sini ada sebuah kotak abu-abu yang baru saja kita buat. Nah, kalau kita perhatikan, kotak abu-abu ini tidak menempel pada sudut kiri atas dari browser. Kenapa? Ini karena ada settingan margin default untuk tag body. Ada settingan default margin untuk tag body dari setiap elemen, maksud saya dari setiap browser. Jadi di sini ada settingan defaultnya. Saya gunakan Google Chrome, ada settingan defaultnya. Begitu juga dengan browser yang lainnya. Nah, kalau saya ingin agar kotak abu-abu ini menempel di sudut kiri atas, tepat di sudut kiri atas,
maka marginnya harus kita reset dulu. Kita buat menjadi 0. Caranya gimana? Tuliskan untuk tag body, marginnya kita reset menjadi 0. Oke, simpan, kita lihat lagi, refresh. Nah, sekarang kotak abu-abu kita sudah berada di sudut kiri atas, sudah menempel. Ini marginnya sudah 0. Nah, saya ingin coba buat satu kotak lagi di dalam kotak abu-abu ini, misalkan warnanya biru muda. Kita buat kotak biru. Oke, kita buat CSS-nya kotak biru, width-nya biarkan saja warna background misalkan biru muda BEFF 77 BEFA. Oke, min height-nya misalkan min height-nya 200 pixel. Oke, sekarang kita simpan, coba kita reload. Oke, ada kotak biru yang menutupi kotak abu-abu. Kenapa menutupi? Karena width dan height-nya tidak saya definisikan, jadi width-nya menyesuaikan dengan elemen dari kotak abu-abunya, karena kotak biru berada di dalam kotak abu-abu. Nah, saya coba tambahkan teks di dalam kotak abu-abu ini. Saya gunakan extension untuk Google Chrome, Lorem Ipsum Generator. Oke, tambahkan teksnya, simpan, kita lihat. Nah, sini teksnya ini berada tepat menempel pada sudut kiri atas dari elemen biru itu. Nah, kenapa? Ini karena margin dan paddingnya belum kita sesuaikan, belum kita atur. Jadi margin dan paddingnya masih bernilai 0. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin agar kotak abu-abu ini tidak berada di sudut kiri atas, tapi saya buat ada sedikit ke kanan bawah, misalkan 50 pixel, kira-kira ada di sini, 50 atau 100 pixel lah. Kita buat kotak abu, margin misalkan 50 pixel. Oke, simpan, reload. Nah, sekarang terlihat bergeser kotak abu-abunya beserta kotak biru dan juga teksnya bergeser, ada jarak 50 pixel dari atas dan dari kiri. Begitu juga sebenarnya ada jarak dari kanan dan dari bawah, hanya saja karena backgroundnya putih jadi tidak terlihat jaraknya. Nah, kenapa kotak biru dan teksnya ikut dengan kotak abu-abunya? Karena kotak birunya ada di dalam kotak abu-abu, kita tempatkan di dalam kotak abu-abu. Nah, ini kotak biru diletakkan di dalam kotak abu, jadi kemanapun kotak abu-abu digeser, kotak biru akan selalu ikut. Sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin kotak birunya ini tidak tepat menempel di sudut kiri atas dan sudut kanan atas, pokoknya tidak ikut menempel di sudut dari kotak abu-abu. Caranya gimana? Kita tambahkan padding pada kotak abu-abu. Kenapa padding? Karena kan tadi sudah saya sebutkan, margin itu jarak keluar dari border sebuah elemen, sedangkan padding adalah jarak ke dalam dari sebuah elemen. Dan kasusnya sekarang saya ingin agar ada jarak ke dalam dari elemen abu-abu, dari kotak abu-abu. Jadi di kotak abu-abu ini perlu saya tambahkan padding. Contohnya bagaimana? Misalkan saya tambah padding 20 pixel saja, simpan, kita refresh, di reload. Nah, sekarang terlihat ada jarak 20 pixel dari atas, kanan, kiri. Jadi jelas ya kalau margin itu jarak keluarnya dari sebuah elemen, sedangkan padding adalah jarak ke dalamnya. Nah, gimana kalau misalkan saya ingin agar jarak ke bawah ini tidak terlalu panjang, jadi biar sesuai dengan panjang teksnya. Di sini height-nya coba dihapus saja, tidak usah menggunakan height.
min height-nya juga dihapus saja. Jadi menyesuaikan dengan panjang teksnya. Save, reload, ya. Gitu. Jadi lebih terlihat ya. Kiri, atas, kanan, dan bawahnya paddingnya 20 pixel. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin padding dari kotak biru ini agak ke dalam, jadi si teksnya tidak terlalu menempel dengan pinggiran, dengan border dari kotak biru ini. Caranya sama, tinggal ditambahkan padding misalkan 20 pixel. Oke, terlihat juga ya ada jarak sekitar 20 pixel kiri, ke atas, kanan, dan bawahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di kotak biru ini saya ingin jarak ke kirinya ini, jarak padding sebelah kirinya itu berbeda dengan sisi yang lainnya, berbeda dengan sisi atas, kanan, dan bawah. Nah, ini kita atur hanya kirinya saja. Caranya bagaimana? Bisa kita buat. Misalkan di sini ditambahkan padding left, misalnya 40 pixel. Oke, reload. Nah, jarak kiri 40 pixel. Begitu juga untuk sisi yang lainnya. Kalau misalkan ingin dibuat berbeda, bisa menggunakan nama jaraknya. Misal padding, di sini ada 4 pilihan: padding left, top, right, dan bottom. Nah, sisi-sisi ini bisa juga diterapkan pada margin. Jadi margin juga punya sisinya. Jadi bisa, misalkan ingin menerapkan margin kirinya saja, bisa diberi margin left. Misal untuk kotak abu-abu, kita beri margin leftnya, kita buat lebih panjang, misal 100 pixel. Simpan, reload. Oke, kirinya jadi lebih panjang. Nah, jadi sisi-sisi ini juga bisa diterapkan untuk margin dan padding. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin agar setiap sisinya berbeda? Nah, caranya bisa ditulis dengan satu persatu seperti ini, atau ada juga cara singkatnya. Misalkan begini, kalau saya ingin sisi atas dan bawahnya memiliki jarak yang sama, kiri dan kanan memiliki jarak yang sama. Jadi yang berbeda adalah atas bawah berbeda dengan kiri kanan. Jadi atas dan bawahnya sama, tapi berbeda dengan kiri dan kanannya. Caranya bisa ditulis dengan singkatnya. Misalkan untuk kotak biru padding atas dan bawahnya, top dan bottomnya 20 pixel, tapi untuk left dan right-nya, kiri dan kanannya jaraknya sekitar 40 pixel. Misalkan cara menuliskannya begini, diberi dengan dua parameter. Di parameter pertama digunakan untuk top dan bottom, parameter kedua digunakan untuk left dan right. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, ada jarak kirinya 40 pixel, kanannya 40 pixel, bawah dan atasnya 20 pixel. Nah, ini juga bisa diterapkan, cara ini bisa diterapkan untuk margin. Nah, gimana kalau misalkan untuk keempat sisinya? Bisa juga dengan cara tadi ditulis satu persatu, margin left, margin top, margin right, margin bottom, atau dengan cara cepatnya kita tuliskan di sini dengan 4 parameter. Misalkan sini untuk topnya biarkan 20 pixel. Nah, kalau untuk 4 perbedaannya adalah kalau untuk dua parameter pertama digunakan untuk top and bottom, parameter kedua digunakan untuk left dan right. Sedangkan kalau 4 parameter pertama digunakan untuk top, untuk posisi atasnya, parameter kedua digunakan untuk posisi kanan, right. Jadi top, right. Posisi ketiga adalah untuk bottom, misalkan bottomnya kita buat 60 pixel, dan posisi terakhir untuk leftnya, sebelah kiri, kita buat misal 80 pixel. Jadi perlu diingat kalau 4 urutannya adalah top, right, bottom, left, berputarnya searah jarum jam. Oke, kita simpan, kita reload. Ya, jaraknya berbeda ya, 20, 40, kanannya, bawahnya 60, dan kirinya 80. Oke, jadi begitu perbedaan antara margin dan padding. Penggunaannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal tidak perlu background, bisa backgroundnya dihapus saja, simpan seperti ini, atau
sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, saya rasa video kali ini cukup untuk materi margin dan padding pada CSS. Saya harap teman-teman semua dapat ilmu baru, dapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.